warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmarina, saya calon guru penggerak angkatan 10 PGP 065 A10 dari Kabupaten Garut. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan atasan saya, Bapak Dr. Andes Puji Santoso selaku kepala sekolah saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu? Insya Allah bersedia. Ya, saya di sini adalah calon guru penggerak. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan tugas yang akan saya kerjakan. Saya mohon bantuan Bapak untuk berkenan menjawab. Tetapi apabila ada yang tidak berkenan pertanyaannya, Bapak boleh tidak menjawab pertanyaannya, Bapak ya. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah Bapak ya, sehat selalu. Nah baik, Bapak saya mempunyai 8 pertanyaan, boleh? Silakan. Ya. Pertanyaan Bapak yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa saya selaku Kepala SMK Negeri 4 Garut yang tentunya harus bertanggung jawab kepada 2.500 siswa peserta didik dan juga sekitar 200 guru tenaga kependidikan, ya. Tentunya kasus etika maupun bujukan moral pasti ada, ya, dan itu memang harus segera untuk kita selesaikan, kita carikan jalan keluar sesuai dengan, tentunya sesuai dengan per kasus, karena setiap kasus tidak bisa kita menggunakan suatu pendekatan yang sama, ya, sehingga manakala bicara tentang etika, ya tentu kita harus lebih mengedepankan kepada faktor sosial, norma yang memang selama ini berlaku di masyarakat kita, ya. Ya. Salah satunya kalau kita bisa mengambil contoh, kadang-kadang pada saat kita memberikan suatu penilaian terhadap siswa yang kesiangan atau yang selalu kesiangan dan selalu tidak masuk sekolah. Ya tentu ini kadang-kadang kita dihadapkan pada suatu kepentingan, satu kepentingan tentang kedisiplinan, tapi di satu sisi kita juga itu kepentingan terhadap sosial atau hati nurani, ya. Bahkan Bapak kadang-kadang kadang-kadang Bapak itu belajar dari suatu kisah nyata, meskipun itu lewat YouTube. Pada suatu saat anak SLTA itu selalu kesiangan terus. Pada saat dia kesiangan masuk kelas, ngetok pintu, oleh gurunya dipersilakan masuk, silakan masuk, kemudian dikasih hukuman, ya. Tidak ditanya dulu kenapa kamu kok kesiangan, sampai beberapa kali itu. Ternyata suatu saat, ya, gurunya itu tahu, ya, padahal tanpa diberitahu oleh siswa yang kesiangan itu. Akhir kata akhirnya gurunya itu tahu bahwa oh berarti anak saya, siswa kami itu yang tiap hari hampir kesiangan itu selama ini memang dia mempunyai beban tanggung jawab di rumahnya merawat ibunya yang sedang sakit, dan kebetulan di rumah tidak ada siapa-siapa, cuma dia saja. Nah kadang-kadang kita menghadapi hal seperti itu, itulah dilemanya itu di sana. Apakah kita akan lebih condong kepada pokoknya nggak mau tahu alasannya apa, ya nggak, yang penting kamu harusnya masuk jam 7:04, sekarang jam 8 kamu baru masuk, nggak bisa gitu, ya. Ya tentunya kita harus bijak memaknai hal seperti itu. Justru anak seperti itu harus kita rangkul, kita kasih pemahaman, ya,
Dan itu juga perlu untuk disampaikan kepada temannya yang lain supaya teman yang lain itu tidak salah pemahaman juga. Kenapa yang kesiangan kok dibiarkan? Ternyata kesiangannya itu bukan karena dia bangunnya kesiangan atau malas, tidak, ternyata memang dia juga mempunyai tanggung jawab moral di rumahnya untuk merawat ibunya, itu ya, seperti itu. Baik Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh itu ya. Ya tentu Bapak kan, kalau kita mau mengambil keputusan seorang pimpinan, pertama ya harus berdasarkan suatu data yang benar, ya. Data yang benar, informasi yang jelas, ya. Kemudian kita kesampingkan unsur suka tidak suka. Harus setiap permasalahan yang kita hadapi ya kita kembalikan, kalau itu memang masalah kedinasan ya kita kembalikan ke masalah dinas, gitu ya. Sehingga di situ kita akan mempunyai suatu solusi, ya. Jadi antara kepentingan pribadi dan kepentingan dinas. Ya kalau ini urusan dinas ya harus kita mengedepankan dinas. Gitu. Ya contohnya saja di dalam penempatan jam mengajar, ya. Kita tidak bisa didikte oleh teman karena kedekatannya. Saya minta liburnya hari anu, nggak bisa seperti itu. Ya. Atau saya maunya ngajar di kelas anu, nggak bisa. Kita nggak bisa karena ini antara kepentingan pribadi dan kepentingan dinas. Ya karena ini ranahnya ranah kedinasan, ya kita harus menggunakan dasar atau pedoman dalam mengambil keputusan itu ya aturan kedinasan selama ini, pekerjaan selama ini bagaimana itu ya, Neng. Ya, baik. Ya. Nah, selama ini hal-hal apa yang sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang saya kira kalau bicara tentang efektif, ya kita harus melakukan semacam antisipasi, ya. Misalkan saja kita kepada waka kesiswaan harus lebih intens untuk tetap memantau keberadaan anak selama di sekolah, ya. Contohnya pagi-pagi harus ada yang apakah itu wakaseknya langsung atau melalui stafnya atau dari pembina ekstrakurikuler, setiap pagi harus ada yang ya menjaga di depan gerbang, ya. Itu adalah salah satu langkah yang efektif menurut Bapak. Mungkin dengan cara seperti itu anak itu akan kelihatan mana yang memang anak belum rapi bajunya, belum tertib atau yang kesiangan, bisa segera untuk kita tangani itu. Bapak, dalam setiap upaya pasti ada tantangannya Pak ya. Nah, dalam pengambilan keputusan, tantangan apa yang Bapak alami terutama dalam kasus dilema etika Pak? Ya tantangannya manakala orang yang merasa dirugikan, ya karena di dalam keputusan kan pasti ada yang pro dan kontra, ya nggak ada keputusan setelah kita keluarkan, kita sampaikan semuanya 100% mendukung, kayaknya enggak lah. Makanya setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Yang hanya saja Bapak berusaha, boleh kalian kontra, tapi yang pro harus lebih banyak, gitu ya. Gitu ya. Baik Bapak. Nah, ketika Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak dijadwal atau misalkan menyelesaikannya itu hari itu juga, atau mungkin ada prosedur yang Bapak tempuh? Boleh diceritakan Pak? Ya, itu kan tergantung urgen tidaknya, ya enggak? Ya. Seperti Teteh, Bapak kapan saya bisa wawancara, sehingga antara penting dan enggak, ya. Karena selama Bapak selama Bapak ada pekerjaan sifatnya kedinasan, ya menyangkut tanggung jawab Bapak sebagai pimpinan, berarti kan ini
lebih kepada kepentingan sekolah, ya enggak? Ya berarti kepentingan mau diajak wawancara ya nantilah Bapak selesaikan dulu masalah sekolah. Kalau masalah sekolah sudah selesai, ya baru Bapak bisa memutuskan hari ini kita bisa ketemu untuk wawancara. Dan itu juga tergantung tadi urgennya, ya. Kalau memang keputusannya hari ini harus diputuskan, ya kita harus bisa memutuskan hari ini. Tapi kalau masih ada waktu, bagi Bapak jeda waktu antara sekarang dengan nanti itu kan mungkin bisa kita pakai untuk banyak mempertimbangkan, ya enggak? Gitu. Ya. Jadi manakala kita disuruh cepat, insya Allah kita harus cepat. Manakala masih ada waktu, ya kita gunakan waktu itu untuk dipakai untuk mempertimbangkan, sehingga keputusan itu nanti akan lebih, ya mungkin akan lebih tepat gitu. Ya, ya. Jadi nggak bisa apa itu. Sekarang harus ada keputusan, kitanya menunda-nunda, yang nggak bisa lah. Tapi kalau masih ada waktu, ya kita masih kasih kesempatan untuk berpikir kan gitu, diskusi dengan teman yang lain, mempelajari informasi, ya kan. Ya, baik. Nah, Bapak dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil, adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya itu adanya suatu informasi-informasi yang memang didasari dengan suatu fakta, bukti. Itu yang mempermudah Bapak untuk cepat untuk mengambil suatu keputusan tentang dilema etika itu. Tidak, ya memang awalnya kan katanya gitu ya. Dari katanya itu ya kita gali, kita telusuri, ada nggak faktanya seperti itu. Baik, Bapak, kita refleksi ya, Pak ya. Dari pembicaraan kita, boleh saya tahu menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak dapatkan setelah kita mengobrol seperti ini, Bapak? Ya tentunya bahwa kita, terutama untuk teman-teman ya, kalau kita bicara tentang etika, ya memang bagi Bapak itu adalah harus kita utamakan, ya. Apalagi dengan sekarang kita ditunjang dengan adanya peralatan komunikasi gadgetnya yang canggih, ya. Tapi bukan menurut Bapak ya, yang Bapak rasakan. Jadi tetap, sekalipun teknologi tidak bisa kita bendung penggunaannya, informasi juga tidak bisa kita tahan, tetapi ada sesuatu etika yang tetap harus kita pegang. Ya Bapak contohkan aja. Kadang-kadang ada suatu pengumuman, ada suatu informasi yang ranahnya itu diinformasikan oleh pimpinan. Tapi kadang-kadang dengan teknologi yang canggih, kadang-kadang informasi itu mungkin kita dapat kiriman dari teman, kiriman dari saudara kita yang kebetulan memang dekat dengan sumber informasi, ya enggak? Sehingga langsung nge-WA di grup dinas. Padahal itu ranahnya sebenarnya ranah pimpinan. Misalkan saja bahwa besok itu libur, ya enggak? Yeah. Siapa yang mempunyai kewenangan untuk meliburkan sekolah? Pimpinan. Tapi karena mungkin ada seseorang yang mungkin di sekolah lain sudah diumumkan oleh pimpinannya, ya, kemudian bocor ke dia, sehingga dia dengan santainya apa itu ya ngumumkan di grup, ya enggak? Ya. Memang saya enggak ini, tapi menurut Bapak etika itu perlunya etika itu. Dan memang orang kadang-kadang juga kurang paham sih seperti itu. Betul nggak? Harusnya kalau dia tahu etika, oh ini ada informasi gini dari sekolah lain, alangkah baiknya kalau saya jabrikan ke kepala sekolah saya, supaya oleh kepala sekolah nanti dipelajari, ya. Baru kalau memang itu betul, biar oleh kepala sekolah yang itu Bapak betul senang Bapak bicara tentang etika. Ini salah satu hal yang Bapak rasakan, meskipun masih banyak hal yang perlu untuk kita
apa itu kita pahami ya. Seperti kalau kita ngobrol gini, apalagi kita ngobrol dengan orang yang lebih senior, orang yang ya apalagi pimpinan atasan kita, pas nuju ngobrol kita dapat telepon, ya enggak, dengan santainya kita langsung, ya enggak, itu menurut Bapak juga kurang etis itu. Kalau memang itu nggak penting, ya silent kan, kayak orang telepon balik, ya. Kalau penting, Bapak maaf ada telepon penting keluar, ya enggak, itu etika kan. Ya itu refleksi Bapak itu bagus. Bicara etika memang perlu kita untuk saling mengingatkan, apalagi yang masih muda-muda ya tetap jaga etika, karena kalau bicara etika itu kan nanti ininya penjabarannya bisa kepada tata krama, ya enggak, sopan santun kan gitu. Apakah hal seperti itu sampai sekarang masih berjalan enggak? Ya, saya kira yang namanya etika itu ada sifatnya universal. Ya, dimanapun kita berada, etika itu tetap harus kita jalankan. Dan disitulah kita nanti akan bisa diterima oleh orang lain. Ya enggak? Ya. Ya, ini ya. Baik, Bapak, rupanya cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat siang, semoga sehat selalu Bapak. Amin. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan atasan saya dari SMK Negeri 4 Garut. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, gimana sehat Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Bapak bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf mengganggu. Saya bermaksud untuk mewawancari Bapak mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Apa Bapak bersedia Pak? Siap, apa yang juga boleh buat Ibu. Baik. Hebat ya. Terima kasih Bapak. Bapak, di sini saya mempunyai 7 pertanyaan. Apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak, Bapak dipersilahkan untuk tidak menjawab pertanyaannya ya Bapak ya. Baik, Bapak bisa kita mulai? Siap. Bapak, pertanyaan pertama dari saya Pak, bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah Bapak? Identifikasi itu banyak ya Ibu yang dilaksanakan oleh kami ya di sekolah. Di antaranya adalah pada saat rapat Dewan Guru kenaikan. Jadi di sana kita mengidentifikasi masalah-masalah yang tentang keputusan yang nanti akan berbenturan antara pihak satu dengan pihak yang lain, antara aturan dengan kenyataan ya. Itu adalah satu dilema yang sering terjadi. Baik. Nah, Bapak selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa semata-mata diambil secara tersendiri, tetapi secara sinergi kolegial lah ya, karena di sekolah itu ada pihak-pihak terkait yang diperlukan bahan untuk mengambil suatu keputusan. Diantaranya ada wakil kepala sekolah, ada koordinator program, ada guru BPPK, ada wali kelas, dan ada guru-guru mata pelajaran. Bahkan siswanya sendiri. Baik Bapak. Nah, boleh saya tahu Pak bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan pertama adalah yang saya lakukan itu mengidentifikasi masalahnya. Mengidentifikasi masalah baik dari pihak-pihak terkait, misalnya dari siswa, dari guru, dari bahkan orang tua atau pihak-pihak yang kompeten dalam masalah itu. Yang kedua juga kita mencoba untuk merefleksikan kira-kira refleksi apa yang didapat dari sana.
dan pengalaman-pengalaman yang serupa pada waktu itu ya. Dan terakhir kita coba untuk membenahinya, mencari solusi terbaik sehingga masalah itu bisa dioptimalkan solusinya. Walaupun mungkin saja ada ketidakpuasan dan hal-hal yang lain ya Bu ya, tapi itu adalah suatu plus minus dalam pengambilan keputusan. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak lakukan, menurut Bapak hal-hal apa saja yang sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Di sekolah kita ya, untuk kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan dilema etika itu alhamdulillah sudah tidak terlalu tajam ya perbedaannya, karena kita coba untuk berkolaborasi antara pihak-pihak terkait dengan data-data faktual serta dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bisa meminimalisir dan membantu tentang solusi-solusi masalah yang muncul begitu. Oh, baik Bapak. Nah, Bapak dalam hal-hal yang pengambilan keputusan pasti Bapak menghadapi yang namanya tantangan. Nah, apa sih Pak tantangannya dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang terjadi adalah kita harus memberikan sikap yang seadil-adilnya, kalau bisa ya, menempatkan pada tempatnya, serta momennya harus benar-benar momen yang tepat Ibu. Di antaranya adalah untuk kegiatan ini kita mencoba untuk mengeksplorasi serta mengelaborasi masalah-masalah itu sehingga diambil keputusan yang bisa berpihak, khususnya kita SKPPS pada berpihak pada murid. Baik, dalam pengambilan keputusan nih, apakah Bapak melakukan sebuah penjadwalan atau Bapak langsung selesaikan di tempat ya, atau misalkan ada bentuk prosedur atau langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan? Ya, untuk langkah-langkah itu koordinasi pasti ya, ada yang secara terfrekuensikan ya, terschedulkan, ada yang secara insidentil ya Bu ya. Jadi kalau yang secara terjadwalkan itu ada rapat koordinasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dengan koordinator program, dengan guru-guru dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun yang tidak terschedulkan itu insidentil sifatnya, karena melekat supervisi terus dilakukan, maka kita akan memperdalam tentang masalah-masalah yang muncul di sekolah dengan melakukan diskusi, rapat-rapat informal dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Begitu. Baik Bapak. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membuat kasus pengambilan keputusan itu Anda merasa terbantu oleh orang-orang tersebut, Pak? Oke ya Ibu, bukan seseorang saja tapi beberapa orang ya, ada pihak-pihak yang membantu. Jelas saya tidak mungkin bisa memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan secara individu, tetapi harus diputuskan berdasarkan input-input dari berbagai pihak. Alhamdulillah rekan-rekan guru di sini kooperatif dan kondusif untuk memberikan masukan solusi untuk masalah-masalah yang muncul di sekolah kita. Baik, Bapak, bisa kita refleksi bersama ya dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, ada beberapa prinsip yang dalam pengambilan keputusan Bu ya. Ya. Ada empat Ada empat paradigma ya. Terus ada 9 langkah pengambilan keputusan dan ada 3 prinsip ya. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu bisa mengoptimalkan keputusan yang kita ambil.
Baik, Bapak, saya rasa pertanyaan dari saya dicukupkan. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan semangat, tergerak, bergerak dan bergerak. Siap, Bapak, semangat. Ya. Demikian wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah SMP Boarding School Rabani. Di sini sudah hadir Bapak Tato Resbianto. Bapak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Mohon waktunya sebentar. Saya seorang guru penggerak ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak, boleh? Boleh. Untuk memenuhi tugas saya. Kebetulan saya sedang mengerjakan modul 3.1. Tugasnya adalah mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya adalah Bapak. Ya. Apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan, Bapak diperkenankan untuk tidak menjawab pertanyaan Bapak ya. Di sini saya memiliki 7 pertanyaan. Bisa dimulai, Pak? Boleh, silakan. Baik, Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika dan juga bujukan moral, Bapak? Oke, untuk mengidentifikasi dilema etika ya. Yang pertama kami lakukan itu mencari akar masalahnya. Jadi yang pertama akar masalahnya yang kita cari. Selanjutnya nanti kita identifikasi berdasarkan informasi dari berbagai pihak, entahkah dari siswanya sendiri, teman-temannya, kemudian guru mata pelajaran, wali kelas, guru pendamping, ataupun pihak-pihak lain termasuk orang tua. Kalau di sini kebetulan karena boarding school, di sini ada pendamping wali santri. Nah, kami kumpulkan dulu informasi-informasi itu untuk mencari akar masalahnya. Jadi sehingga masalah etika ini bisa selesai dari akarnya, bukan hanya selesai saat itu saja ketika terjadi masalah. Jadi itu mungkin kunci yang biasanya kami lakukan di sini. Ya, baik, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan dengan beberapa keputusan yang hampir mirip ya, biasanya kita nyarinya skala prioritas mana yang memang paling pokok atau yang paling urgent untuk dilaksanakan. Jadi tanpa mengesampingkan bahwa ini lebih baik ataukah ini salah dan hal sebagainya, tidak ya. Jadi yang kita fokuskan ini prioritas yang paling utama apa, kita pilih terutama ya yang nilai positifnya atau dari kebijakan itu yang kita ambil, kemudian yang kita cari kelemahannya atau misalnya kekurangannya yang seminim mungkin. Itu yang kita cari ketika mengambil kebijakan yang sama-sama. Nah, yang sama-sama penting karena dilema etika ini kan tidak bisa selesai hanya dengan satu solusi. Nah, tapi berbagai banyak solusi. Ya, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah prosedur yang pertama tadi sudah disampaikan sebetulnya, kita cari akar masalahnya. Kemudian kita coba kumpulkan informasi. Setelah kita kumpulkan informasi, ada evaluasi awal. Dan evaluasi awal bagaimana kita menentukan langkah-langkah strategi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya dari pengambilan keputusan itu kita rumuskan beberapa strategi yang paling prioritas ya, paling unggul. Dan strategi ini tidak hanya ataupun tindakan ini tidak hanya untuk satu pihak, tapi menyeluruh untuk semua warga sekolah, termasuk manajemen di dalam sekolah. Nah, baru setelah itu baru kita munculkan kebijakan. Setelah kita munculkan kebijakan, kita buat standar operasional prosedur.
Setelah standar operasional prosedur, baru kita buat macam aturan tertulis, entahkah untuk dilaksanakan oleh siswa, entahkah untuk guru, entahkah dari kelas, termasuk kepala sekolah, dan mungkin ada beberapa pertimbangan yang memang kita minta bantuan kepada yayasan. Itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, hal-hal apa Pak yang membuat efektif ya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Hal yang paling efektif, kita harus melibatkan seluruh pihak, ya. Jadi siswa, kemudian kelas, pembelajaran, guru, wali kelas, kemudian struktural, baik tenaga non kependidikan ya, tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah. Jadi semuanya ya, komite juga dilibatkan. Jadi, dilibatkan untuk menyelesaikan itu. Baik Pak, pasti dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan ya Pak ya. Betul. Nah, apa saja sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam menghadapi dilema etika? Tantangan yang kita hadapi itu adalah ketika guru ataupun tim teknis yang terlibat itu tidak bisa memahami kebijakan. Kemudian dari tim teknis juga tidak bisa menurunkan SOP baiknya ini seperti apa. Karena tadi tidak ada hanya sebagian saja yang terlibat. Nah, masalah-masalah yang kayak gini, yang seperti ini, itu yang memang sangat bermasalah ketika kebijakan ini tidak bisa terintegrasi di standar operasional prosedurnya, ya, baik untuk tataran manajemen ataupun untuk pengelolaan. Selanjutnya itu harus menyeluruh sampai ke siswa, ke kelas. Jadi ada bukan hanya manajemen sekolah saja, tapi manajemen pembelajaran sampai manajemen kelas. Ini yang biasanya menjadi masalah. Mungkin itu. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau misalkan Bapak langsung di hari itu diselesaikan, atau ada bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk penyelesaian masalah? Untuk penyelesaian masalah itu biasanya kita tergantung kondisi masalahnya. Ada ya, kalau memang urgent untuk diselesaikan saat itu kita selesaikan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan itu kita buat beberapa rencana tindakan, ya, tindakan menyeluruh untuk semua warga sekolah. Nah, dari situ baru kita lebih mudah mengarahkan untuk penyelesaian masalah. Ya, intinya nggak harus hari itu ataupun bisa juga saat itu, kurang lebih seperti itu. Oke. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau yang mempermudah pengambilan keputusan, ya, itu harus didasarkan dari data dan informasi yang kita dapat, ya. Karena kebijakan yang kita laksanakan di tataran pimpinan itu harus bersumber dari berbagai informasi yang dihasilkan dari berbagai aspek. Karena kebijakan ini kan nantinya mempengaruhi organisasi, ya. Mempengaruhi organisasi, mempengaruhi tindakan, dan mempengaruhi hasil. Sementara masalah dari dilema etika itu kan meskipun ada terlihat saat ini, tapi dampaknya kan bukan hanya sekedar saat ini, ya, tapi bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin di masa depan. Jadi itu kuncinya di sana. Baik Pak, dari pembicaraan kita, hal apa yang bisa dapat Bapak ambil pelajaran tentang dilema etika? Dilema etika. Kita harus konsen ketika dilema etika itu menilai bahwa setiap masalah itu yang muncul atau berkaitan dengan etika siswa, ya, itu sebetulnya
belum tentu itu menjadi masalah juga. Nah, kita jangan judge, kita hakimi bahwa ini adalah sebagai sebuah masalah di dalam etika. Karena masalah di dalam etika itu tentu ada norma-norma yang melandasinya. Jadi mungkin saja dilema etika ini muncul hanya sifatnya spontanitas, ada juga karena pengaruh lingkungan, ada juga pengaruh karena media sosial. Jadi untuk menentukan bahwa ini berkaitan dengan dilema etika, ya, kita memang seperti di kita di sini kami melibatkan psikolog. Kami melibatkan psikolog untuk merubah ataupun memberikan perubahan sebagai bentuk perbaikan pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, Bapak, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Selamat Sama-sama, siang. Bu. Selamat siang.